Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Damayanti. Saya dari kelas akuntansi KP1 2018. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Pada video kali ini saya membawakan materi tentang penyusunan anggaran dan analisa laporan keuangan. Definisi dan peran anggaran. Penyusunan anggaran adalah proses pengoperasionalan rencana dalam bentuk pengkuantifikasian, biasanya dalam unit moneter, untuk kurun waktu tertentu. Hasil dari penyusunan anggaran adalah anggaran. Anggaran merupakan rencana yang diungkapkan secara kuantitatif dalam unit moneter untuk periode 1 tahun. Proses penyusunan anggaran pada dasarnya merupakan suatu proses negosiasi antara manajer pusat, pertanggungjawaban, dan atasannya. Hasil akhir proses negosiasi adalah persetujuan tentang perkiraan biaya yang akan terjadi selama 1 tahun untuk pusat biaya, atau anggaran laba atau ROI yang disyaratkan untuk pusat laba atau pusat investasi. Di satu sisi, anggaran berperan sebagai alat untuk perencanaan atau planning, dan di sisi lain, anggaran berperan sebagai alat untuk pengendalian atau controlling jangka pendek bagi suatu organisasi. 2. Karakteristik anggaran. Anggaran mempunyai karakteristik sebagai berikut. 1. Anggaran mengestimasikan tingkat laba potensial dari suatu unit usaha. 2. Anggaran dinyatakan dalam setahun keuangan walaupun suatu keuangan tersebut dibantu dengan data non-keuangan, misal jumlah unit yang dijual atau diproduksi. 3. Anggaran umumnya meliputi periode 1 tahun. 4. Anggaran merupakan komitmen manajemen yang berarti bahwa manajer mau menerima tanggung jawab untuk mencapai target yang dianggarkan. 5. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi dan penyusunan anggaran. Yang 6. Anggaran yang telah disetujui diubah hanya jika terjadi kondisi khusus. Yang 7. Secara periodik, kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, kemudian selisihnya dianalisis dan dijelaskan. Kegunaan anggaran. Penyusunan anggaran mempunyai 4 sasaran pokok, yaitu anggaran berguna untuk 1. Memperjelas rencana strategi. 2. Membantu koordinasi kegiatan. 3. Melimpahkan tanggung jawab kepada manajer. 4. Memperoleh kesepakatan bahwa anggaran merupakan dasar penilaian kinerja manajer. Isi anggaran. Kategori anggaran operasional. Untuk perusahaan yang besar, di samping berisi ringkasan anggaran secara umum, juga disebutkan anggaran secara terinci dari masing-masing unit usaha, lalu penelitian dan pengembangan, dan biaya administrasi umum. Isi anggaran tersebut adalah anggaran pendapatan. Anggaran pendapatan terdiri dari proyeksi jumlah unit penjualan dikalikan dengan harga jual yang diharapkan. Anggaran pendapatan didasarkan atas perkiraan beberapa keadaan di mana manajer tidak bertanggung jawab terhadapnya. Yang kedua, anggaran biaya produksi dan biaya penjualan. Biaya bahan baku, tenaga kerja, standar dari tingkat volume yang direncanakan dari standar campuran produk ditujukan dalam anggaran. Manajer produksi dalam hal ini membuat perencanaan untuk memenuhi jumlah bahan baku dan tenaga kerja, dan menyiapkan anggaran tersebut untuk lead time yang cukup. 3. Biaya pemasaran. Biaya pemasaran adalah biaya yang terjadi untuk memperoleh penjualan. Jumlah yang dimasukkan dalam anggaran harus disetujui sebelum tahun anggaran dimulai. Biaya tersebut terdiri dari biaya iklan, biaya logistik, biaya pesanan, transport dari gudang ke pelanggan, biaya angkut gudang, dan biaya penagihan piutang. Selanjutnya, biaya administrasi dan umum. Biaya ini adalah biaya staf baik di kantor maupun unit usaha. Semua biaya tersebut
merupakan biaya kebijakan, walaupun beberapa bagian seperti biaya pembukuan pada bagian akuntansi merupakan biaya teknik. Selanjutnya, biaya penelitian dan pengembangan. Ada dua pendekatan untuk biaya ini. Yang pertama yaitu fokus biayanya pada jumlah keseluruhan saja. Pendekatan ini merupakan tingkat pengeluaran saat ini, atau bisa juga biaya tersebut meningkat jika terjadi peningkatan penjualan dengan keyakinan bahwa perusahaan akan meningkatkan pengeluarannya, atau bisa juga biaya tersebut jika ada kesempatan untuk mengembangkan produk baru. Yang kedua adalah memenuhi total biayanya dengan mengumpulkan rencana pengeluaran untuk masing-masing proyek yang disetujui, ditambah cadangan untuk pekerjaan lain yang belum teridentifikasi saat ini. Selanjutnya, pajak penghasilan. Walaupun anggaran biasanya didasarkan pada laba, setelah pajak, beberapa perusahaan tidak memasukkan unsur pajak penghasilan karena kebijakan pajak penghasilan merupakan kebijakan kantor pusat. Selanjutnya, kita masuk ke analisis laporan kinerja keuangan. Yang A, menghitung varians. Pemfokusan dari bagian ini adalah pada perbandingan antara kinerja aktual dan anggaran. Manajer operasi yang kompeten juga mengadopsi mentalitas perbaikan yang kontinu. Mereka tidak berasumsi bahwa kinerja yang optimal adalah yang sesuai dengan anggaran. Hampir semua perusahaan membuat analisis bulanan atas perbedaan antara pendapatan dan beban aktual dengan yang dianggarkan untuk setiap unit bisnis dan untuk organisasi keseluruhan. Kerangka analisis varians meliputi ide-ide berikut ini. 1. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kunci yang mempengaruhi laba. 2. Merinci varians laba keseluruhan berdasarkan faktor-faktor penyebab kunci tersebut. 3. Fokus pada dampak laba dari varians dalam setiap faktor penyebab. 4. Mencoba untuk menghitung dampak yang spesifik dan dapat dipisahkan dari setiap faktor penyebab dengan cara memvariasikan satu faktor saja, sementara faktor-faktor lain dianggap konstan. Selanjutnya, menambahkan kompleksitas secara bertahap, lapis per lapis, mulai dari tingkat akal sehat yang paling mendasar. Selanjutnya, menghentikan proses tersebut ketika kompleksitas yang ditambahkan di tingkat yang baru dibuat tidak dijustifikasi dengan tambahan wawasan mengenai faktor penyebab yang mendasari varians laba keseluruhan. Macam-macam varian yaitu ada varian pendapatan, varian harga penjualan, varian bauran dan volume. Selanjutnya, varian bauran dan varian volume. Penetrasi pasar dan volume industri. Salah satu perluasan dari analisis laba adalah untuk memisahkan varians bauran dan volume menjadi jumlah yang disebabkan oleh perbedaan dalam pasar modal dan jumlah yang disebabkan oleh perbedaan dalam volume industri. Prinsipnya adalah manajer unit bisnis bertanggung jawab atas pangsa pasar, tetapi mereka tidak bertanggung jawab atas volume industri karena hal tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Selanjutnya, varians beban biaya tetap, biaya variabel, dan sekarang kita memasuki yang B, yaitu variasi dalam praktik. Periode waktu dari perbandingan. Beberapa perusahaan menggunakan kinerja untuk tahun tersebut sampai dengan tanggal tertentu sebagai dasar perbandingan. Untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni akan digunakan jumlah yang dianggarkan dan jumlah aktual untuk 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni. Fokus pada margin kotor. Di banyak perusahaan dalam biaya atau faktor-faktor lainnya diperkirakan akan mengarah kepada perubahan dalam harga jual. Dan tugas dari manajer pemasaran adalah
untuk memperoleh margin kotor yang dianggarkan, yaitu penyebaran yang konstan antara biaya dan harga jual. Kebijakan semacam itu terutama penting dalam periode inflasi. Suatu analisis varians dalam sistem semacam itu tidak akan memiliki varians harga jual, melainkan akan ada varians margin kotor. Margin kotor per unit adalah selisih antara harga jual dengan biaya produksi. Analisis varians dilakukan dengan mensubstitusi margin kotor untuk harga jual. Dalam persamaan pendapatan, margin kotor adalah selisih antara harga jual aktual dengan biaya produksi standar. Standar evaluasi. Dalam sistem pengendalian manajemen, standar formal digunakan dalam evaluasi laporan atas aktivitas aktual yang terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, standar atau anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, standar historis. Dan yang ketiga, standar eksternal. Standar atau anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya, bila dipersiapkan dan dikoordinasi secara berhati-hati, maka merupakan standar yang unggul. Standar ini merupakan dasar terhadap mana kinerja aktual diperbandingkan di banyak perusahaan. Seandainya angka-angka anggaran tersebut didapat secara acak, maka tentu saja angka-angka tersebut tidak akan menghasilkan dasar yang andal untuk perbandingan. Standar historis. Ini merupakan catatan dari kinerja aktual yang telah lewat. Hasil dari bulan berjalan dapat dibandingkan dengan hasil bulan sebelumnya atau dengan hasil bulan yang sama di tahun sebelumnya. Standar eksternal ini adalah standar yang diturunkan dari kinerja pusat, tanggung jawab lain atau perusahaan-perusahaan lain dalam industri yang sama. Kinerja dari satu kantor cabang penjualan dapat dibandingkan dengan kinerja dari kantor cabang penjualan lainnya. Beberapa perusahaan mengidentifikasi perusahaan yang diyakini merupakan perusahaan yang dikelola lebih baik dalam industri tersebut dan menggunakan angka-angka dari perusahaan tersebut, baik melalui kerjasama dengan perusahaan tersebut atau dari materi yang diterbitkan sebagai dasar perbandingan. Proses ini disebut break matching. Yang C yaitu keterbatasan analisis varians. Walaupun analisis varian adalah alat yang ampuh, alat tersebut memiliki beberapa keterbatasan. Keterbatasan paling penting adalah bahwa walaupun analisis ini mengidentifikasi di mana varians terjadi, tetapi tidak mengatakan mengapa varians itu terjadi atau apa yang dilakukan mengenainya. Masalah kedua adalah analisis varians adalah untuk menentukan apakah suatu varians adalah signifikan. Teknik statistik dapat digunakan untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara kinerja aktual dan standar untuk beberapa proses tertentu. Tindakan manajemen. Ada satu prinsip utama dalam menganalisis laporan keuangan formal. Laporan laba bulanan sebaiknya tidak berisi hal-hal yang tak terduga. Informasi yang signifikan harus dikomunikasikan secepatnya melalui telepon, fax email, atau pertemuan pribadi setelah hal itu diketahui. Laporan formal menginformasikan kesan umum bahwa manajer senior telah mengetahui dari sumber-sumber tersebut. Berdasarkan informasi ini, ia dapat bertindak sebelum menerima laporan formal. Sekian video saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.